Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih, masih bareng dengan Mas Eka pastinya ya. Oke, di video kali ini Mas Eka masih akan memberikan informasi mengenai PIP nih atau KIP nih, nggak bosan-bosan untuk teman-teman ya. Dan di video kali ini Mas Eka akan ngasih tahu informasi, berapa sih biaya yang dana yang diterima oleh teman-teman loh untuk penerima KIP dan PIP ini. Nah, Mas Eka bocorin sedikit ya, seperti yang ada di thumbnail, itu bisa sampai 1 juta loh nerimanya ya. Kemudian, bener nggak sih 1 juta nerimanya? Terus, siapa aja tuh yang bisa nerima 1 juta? Kok saya nerimanya cuma 250 Mas Eka? Kok saya nerimanya nggak nyampe 1 juta nih Mas Eka? Yang bener yang mana nih Mas Eka? Nah, di video kali ini Mas Eka akan ngasih tahu nih ya besaran dana yang, teman-teman bisa peroleh dari, pemanfaatan PIP-nya ya, PIP ataupun KIP-nya. Tapi sebelum itu untuk teman-teman yang baru bergabung di channelnya Mas Eka nih, atau baru menemukan channelnya Mas Eka, yuk silakan subscribe dulu channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi yang terupdate lagi kepada teman-teman semua ya. Dan jangan lupa juga untuk gabung di Telegramnya Mas Eka serta join nih di TikToknya Mas Eka di sini ya. Oke, yuk langsung aja kita masuk ke websitenya seperti biasa ya teman-teman ya. Di sini websitenya pip.kemendikbud.go.id dan seperti biasa Mas Eka akan ulang-ulang setiap konten Mas Eka, kapan daftarnya Mas Eka, bagaimana cara daftarnya. Daftarnya itu melalui sekolah dan untuk saat ini sudah ditutup per 15 Agustus 2022. Jadi sudah tidak bisa daftarkan lagi, kemungkinan nanti didaftarkannya lagi di semester depan atau di sekitaran bulan Januari atau di bulan Februari, kemungkinan ya kalau misalkan dibuka lagi. Jadi untuk saat ini adalah proses, pemberian SK nominasi dan sebentar lagi tinggal menunggu SK, pemberian PIP-nya ya. Dan berapa sih besarannya? Yuk langsung aja kita masuk ke paparan yang Mas Eka sudah siapkan nih. Nah di sini ya, besaran dan peruntukan dana. Nah di sini tuh ya, di sini wah ada program 4 tahun sampai 1 juta. Wah mantap tuh ya, itu untuk SMK tuh ya kan. Di sini ada 4 golongan ya, ada merah, biru, terus, biru muda ya ini ya, dan hijau. Nah, kita bahas dari yang tingkat dasar terlebih dahulu. Di SD, SDLB atau paket A, itu dapatnya 450.000. Nah, kalau banyak teman-teman yang kemarin juga nanya, "Mas saya kok saya dapatnya 225 ya? Padahal kemarin saya dapatnya 450." Nah, di sini ada nih ya, khusus kelas 6 di semester genap dan kelas 1 di semester gasal sebesar 225. Jadi untuk teman-teman yang ada di semester genap atau di semester 2 ya, yang kemarin itu, yang saat ini kelas 6 atau yang kemarin kelas 6 di semester 2 dia hanya dapatnya 225.000 dari 450. Kenapa? Nah, peraturannya sudah seperti itu, nanti Mas Eka akan jelaskan di lebih rincinya di atas nanti ya. Ini gambaran secara garis besarnya aja dulu. Kemudian di sini juga ada SMP, SMPLB paket B ya, itu dapat 750. Nah, untuk yang kelas 9 di semester genap dan kelas 7 di semester gasal sebesar 375. Kemudian untuk yang di SMA, SMALB, SMK paket C itu dapatnya 1 juta. Wah, ini lumayan besar ya. Untuk anak-anak SMA dan anak-anak SMK nih, sama itu 1 juta ya semuanya. Khusus kelas 12-nya di semester genap dan di kelas 10 di semester gasal sebesar Rp500.000. Sama yang di SMK juga demikian, khusus kelas 13 di semester genap, ini mungkin 12 ya, kalau kelas 13 berarti dia nggak naik 1 tahun nih. Ini typo mungkin ya, harusnya SMK itu kelas oh ini, program 4 tahun, sorry, ya benar, program 4 tahun berarti nyampe 13 ya. Di semester genap dan kelas 10 di semester gasal sebesar 500.000. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman yang masuk dalam kategori yang di bawah ini ya, kelas 6, kelas 9, kelas 12, dan kelas 13 untuk SMK yang programnya 4 tahun itu dapatnya hanya di bawahnya, setengahnya dari yang mestinya didapatkan. Kalau teman-teman yang normal ya, yang kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kemudian kelas 7, kelas 8 lah, kelas 8 ya, kelas 8 itu dapat 750, terus kelas 11 juga dapat 1 juta, kelas 11 juga dapat 1 juta untuk yang di SMK. Lumayan besar ya. Kemudian peruntukannya itu untuk apa sih? Peruntukan dana PIP adalah sebagai berikut nih, membantu memenuhi biaya personal pendidikan sesuai kebutuhan peserta didik. Jadi, teman-teman bisa dibelikan untuk, alat tulis ya, buku dan alat tulisnya atau ATK-nya itu ya, membeli seragam dan perlengkapan sekolah. Nah ini ya, buku dan seragam perlengkapan sekolah, tolong perhatikan baik-baik teman-teman. Ini banyak banget nih Mas saya ketemuin ya di sekolah-sekolah itu, dia sudah menerima banyak bantuan seperti PIP ya, kalau untuk di DKI Jakarta ada KJP, tapi bajunya itu
udah kuning, yang putih-putih itu udah nggak keurus dan segala macam, kemudian sepatu udah sobek, kaos kaki udah ngeblewer-blewer gitu ya. Terus bukunya juga udah nggak ada, tipis banget bukunya, pensil, pulpen pun tidak ada. Nah, itu dananya dikemanain? Harusnya digunakan untuk membeli alat tulis dan membeli seragam, tidak digunakan itu malah nanti kena masalah. Jadi tolong ya, kalau yang sudah menerima dana-dana bantuan seperti PIP maupun KJP untuk yang di DKI Jakarta, itu dipergunakan terlebih dahulu untuk alat tulis dan, seragam dulu ya. Kemudian PIP-nya juga bisa untuk membiayai transportasi ke sekolah. Jadi misalkan mau naik ojek gitu ya, itu bisa menggunakan duit PIP ya. Biaya kursus sebagai peserta didik pendidikan formal itu bisa, biaya praktek tambahan dan biaya magang itu bisa. Uang saku peserta didik, jadi untuk uang jajan juga bisa ya. Tapi diutamakan nih untuk alat tulis dulu ya, alat tulis dan, seragam terlebih dahulu, itu dulu yang diutamakan. Kalau yang lain-lainnya itu ya sisaannya aja lah. Kalau misalkan 450 kita beliin bukunya setengah dulu lah ya. Artinya duit 225 untuk beli baju dan beli buku, itu kan lumayan tuh, dapat satu setel dan buku dapat beberapa, sisanya baru untuk uang saku dan yang lain-lainnya gitu. Jangan semuanya, dibuat uang saku semua, sementara buat buku dan seragamnya itu nggak keurus, jangan sampai seperti itu ya. Jadi ini untuk peruntukannya dan ini besaran dana dari teman-teman. Ini dasarnya dari mana? Nah, nih yuk kita ke atas. Nah, ini Mas Eka ambil dari, eee peraturan ini ya, apa, salinan salinan dari keputusan kementerian. Di sini ada besaran dan peruntukan, bantuan PIP Dikdasmen. Yang pertama, bantuan PIP Dikdasmen diberikan pada peserta didik penerima sebanyak satu kali dalam satu tahun anggaran pada jenjang pendidikan yang sama dengan rincian besaran sebagai berikut. Nah, ini yang baru nih ya. Jadi kalau ada yang ngomong setahun 2 kali, setahun 3 kali, setahun 4 kali, di sini jelas tertulis sebanyak satu kali dalam satu tahun anggaran, pada jenjang pendidikan. Nah, di sini, sasaran penerima PIP-nya nih yang tadi sekolah dasar dulu ya, dari sekolah dasar luar biasa program paket A juga ya, sebesar Rp225.000 untuk kelas 6 semester genap, kemudian sebesar Rp450.000, untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5 tuh semester genap, mantap ya. Besaran dana satu tahun anggaran ya, sebesar 225, sama nih. Jadi ini 2 apa 2 kalau nggak salah ya, bisa ini sama nih, 250, 250, 450 ya, semester gasal. Kemudian di sini ada sekolah menengah, SMP-nya. Nah, di SMP-nya juga sama, itu Rp375.000 untuk kelas 9, seperti yang tadi sudah Mas Eka gambarkan ya, lebih 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 jelasnya seperti ini nih. Ini salinan dari kementeriannya seperti ini bunyinya gitu. Nah, ini sudah digambarkan seperti, ini grafisnya gitu, jadi lebih lebih enak. Nah, kalau misalkan mau minta rincinya ya seperti ini, seperti ini tuh ya, sekolah SMK 500.000 untuk kelas, 13 semester genap dan 1 juta untuk, kelas 10, 11, dan 12 semester genap tuh. Itu udah dibagi-bagi semua teman-teman ya. Jadi berapa besarannya? Besarannya teman-teman bisa cek sendiri, bisa dilihat sendiri di sini. Jadi segitulah yang teman-teman bisa dapat dari PIP ya, dan digunakan sebagai mesti, jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya untuk keperluan pendidikan ya, karena ini adalah bantuan untuk pendidikan teman-teman semua ya. Jadi apakah anak SD dapat 1 juta? Tidak, ya, yang dapat 1 juta itu hanya untuk SMA dan SMK ya. Kalau untuk anak SD itu dapatnya 450 dan SMP itu 750. Kenapa beda-beda sepertinya? Karena kan beda kebutuhannya masing-masing, gitu ya. Oke teman-teman, itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat kepada teman-teman semua ya. Seperti biasa, jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka nih, oke? Oke, Mas Eka undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.